cemberut ya kita cari orderan lagi. Oh, ya, ya. Memang di sini perlu pintar-pintar ya, pintar-pintar membagi waktu. Ya, kita pintar-pintar membagi waktu aja sih sebagai kita kan juga harus sebagai ibu rumah tangga juga gitu. Ya. Cari bantu-bantu suami juga gitu. Oke. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi sebenarnya dengan kita nongkrong-nongkrong ya, kita sambil kumpul-kumpul sama teman-teman itu kita bisa sambil bercerita, kita bisa sambil sharing ya, yang ujung-ujungnya nanti kita bisa closing bawa case pulang. Ya. Saya ingat banget ada salah satu leader ya di Prudynamic, dia bilang bahwa Prudential itu sebuah lifestyle, ya, udah jadi lifestyle. Jadi di mana aja, kapan aja, kita sendiri yang menentukan, ya, kita mau buka mulutnya itu kapan. Oke, thank you, Cieni. Nah, kalau Fani gimana, Fan? Apa ya tadi ya pertanyaannya? Ini kan sekarang udah naik nih AAD, ya, kurang dari 1 tahun. Nah, apalagi tahun lalu Fani naik AAD itu di tengah tahun, ya, seperti nanti di bulan Juni. Ya, di bulan Juli ini kan ada teman-teman yang agent juga yang mau kejar promosi tengah tahun. Nah, Fani sudah sukses nih melaluinya tahun lalu di pertengahan tahun. Nah, kira-kira apa yang lu rasakan? Yang pasti seneng banget ya. Gini lah, ibaratnya gue kan join di asuransi Prudent itu kan tahun 2015 di bulan Juli. Cuma emang jalaninya itu nggak sepenuh hati, ya kan. Terus juga apa namanya, ya udah asal closing aja gitu kan. Nah pas di 2019 itu tuh kayak ada bentrokan gitu. Aduh, gue mau jalanin asuransi secara full atau gue mau jadi karyawan aja gitu kan. Nah di sana gue berdoa ya kan, minta petunjuk gimana ya nanti tahun 2020. Nah akhirnya kan gue putusin untuk resign di Januari 2020 waktu itu kan. Tapi dikasih resignnya itu April 2020 sama bos. Bayangin biasanya harusnya Februari keluar, tapi bulan April gue baru dikasih keluar. Nah dari situ pas udah jadi AAD udah mikir aduh waktunya mepet banget nih. Kenapa gue mau buru-buru jadi AAD? Karena gue udah bakar kapal kan. Di situ gue ibaratnya udah bakar kapal gue dan gue nggak mungkin balik lagi ke kapal gue. Nah akhirnya ya udah gue susun target untuk capai AAD di pertengahan tahun itu. Itu sih San. Oh oke. Di sini, nah ini ada ya, ini ada sedikit rekam memori alias foto gampangnya ya. Foto sebelum Fani Jenis bergabung di Prudential ya, dan ini setelah join di Prudential ini beda banget ya. Baru ngeh kalau dijajarin kiri kanan luar biasa ya. Iya, yang kiri masih oke, habis operasi. Di sini nggak usah operasi ya, cukup ikutin aja ya, cukup ikutin aja. Tahu-taunya muda aja, tahu-taunya kelihatan profesional aja ya. Itu sudah terbukti, sudah banyak yang melaluinya. Oke. Kalau gitu, nah Fani, impian terbesar di tahun 2021 ini apa, Fani? Impian terbesar, gue pengen renovasi rumah sih, San. Kenapa gue renovasi rumah? Ya, waktu target awal tahun itu kan gue pengennya AD ya. Tapi kok maksudnya nggak membangkitkan gue untuk kejar AD. Nah pas awal tahun juga kan kita kan hujan terus kan ya. Hujan terus ya kan. Sampai akhirnya rumah gue kebanjiran. Gue jadi ibaratnya gue 9 tahun tinggal di sini, bangun rumah ini nggak pernah kebanjiran ya kan, dan emang sih jalanan bagian depan rumah gue tuh udah tinggi 1 meter. Nah di situ gue mikir gila ya, masa masa hujan deras sebentar aja langsung banjir sih gitu. Nah ya udah, gue sampai mikir dong,
kayaknya gue mesti renovasi rumah. Tapi pas gue tanya-tanya tukang, ternyata renovasi rumah itu mahal banget gitu. Nah dari situ ya udah target gue tahun ini ya untuk renovasi rumah sih kan, sambil kejar ade juga. Oke, Itu sih. oke. Jadi target tahun ini renovasi rumah ya. Semoga Iya. cepat terwujud ya, Van ya. Amin. Amin, amin. Oke. Kalau Ci Yeni gimana, Ci? Tahun 2021 ini targetnya apa? Targetnya naikin AAD ya untuk agent saya. Jadi saya juga bisa naik harga ya. Saya bilang tuh karena hoki gitu. Karena hoki pakai nama saya gitu ya. Tahun ini saya harus ini aja lebih semangat aja gitu. Oh, gue juga bisa tahun ini gitu. Naikin agent-agent saya untuk naik jadi AD. Nah, jadi saya juga bisa naik AD gitu. Itu aja sih targetnya ya. Kalau untuk yang lain sih udah cukup lah ya. Saya ikutin ini aja lah. Ikutin jalur aja kalau kayak gini-gini gitu. Jadi nggak usah pengen beli apa gitu kan. Kemarin sih sama Ko Hence ada sempet ya impiannya pengen beli rumah gitu ya. Cuman udah lihat rumahnya suami nggak mau, ya udah jadi loyo lagi deh. Udah nggak usah deh kata saya. Nggak usah beli rumah aja deh, saya bilang. Udah target AD aja deh. Target AD aja deh saya bilang. Agen-agen saya biar kasih dia semangat, biar naik AD. Nah, jadi saya juga kan 3 AD tahun ini. Semoga kayak Cikori nih, Cikori udah satu nih AD-nya nih. Biar lebih semangat aja jadinya. Ya, Oke. itu aja sih untuk tahun ini impiannya. Oke. Amin. Ci Yeni cetak 3 AAD. Ya. Memang kita di bisnis prudential ini nggak lain nggak bukan kita lebih ke arah membuka jaringan ya. Kalau saya suka bilangnya membuka jaringan distribusi ya. Prudential pusat tidak bisa menjual langsung ke nasabah ya. Oleh karena itu mereka melalui kita sebagai tenaga pemasar atau melalui bank ya, bank assurance. Nah, kalau melalui kita punya hak untuk membangun jalur distribusi sebanyak-banyaknya. Ya, itu adalah salah satu kelebihan atau keuntungan kita di bisnis prudential. Jaringan distribusi kita tidak dibatasi, ya, seperti franchise ya. Seperti kita misalkan membangun franchise KFC, McDonald dan lain sebagainya, jalur distribusi kita tidak dibatasi. Nah, dan tentunya teman-teman di bisnis prudential ini sangat penting sekali untuk punya goal, ya. Makanya kenapa saya tadi mempertanyakan kepada Fani sama Ci Yeni, goal mereka apa di tahun 2021 ya. Tidak melulu hanya promosi AD, tidak melulu hanya cetak AAD ya. Semua orang punya goalnya yang berbeda setiap orangnya. Yang pasti itu adalah pastikan itu adalah goal yang teman-teman masing-masing semuanya greget gitu ya. Merasa aduh ini gua banget, tahun ini gua harus capai banget ya. Nah, cara taunya bagaimana bahwa ini gua banget atau ini yang gua greget banget. Nah, cara taunya adalah dengan diskusi dengan leader teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, teman-teman, saya mau ke Ci Yeni dulu, ya. Ci Yeni, kira-kira mengenali Ci Yeni sendiri, kekuatan sama kelemahannya Ci Yeni apa? Kelemahannya ya waktu itu sih masih gengsi gitu ya, Ska. Masih gengsi, ketemu nasabah juga masih mau ngomong juga agak malu gitu. Tapi ya sekarang sih saya banyak sekarang ya, kalau dibilang ada juga sih, maksudnya saya nasabah-nasabah tuh dapatnya dari jadi untuk agent-agent ya, untuk saya iniin, jadi kita harus lebih berprestasi aja sih. Saya ada tunjukin juga di status WA saya gitu, tentang pelayanan saya kepada nasabah gitu kan. Jadi ada juga kemarin yang tiba-tiba
pas saya lagi di tempat nasabah telepon gitu. Customer saya kebetulan customer saya juga kan masih suka cari saya juga kan, karena saya juga kan di kantor masih marketing juga kan. Jadi suka pada cari-cari juga ya. Pas kebetulan di tempat nasabah, jadi dia bilang, "Lagi ngapain di tempat nasabah nih? Ada yang ulang tahun." "Oh, pelayanan lu seperti itu?" Ya. Jadi salah satu pelayanan kita kepada nasabah, kita bisa contohin juga gitu ya. Jadi bisa ada orang bisa bisa respect ke kita lah gitu. "Oh yaudah boleh deh urusin asuransi gua," gitu. Jadi kan dapat dapat 2 gitu. Lebih gitu aja sih. Ya kalau sekarang, semenjak jadi agent ya, lebih ini sih, apa, lebih ya kita juga nggak malu gitu ya, "Oh gue sekarang agent loh," gini. Terus semua juga saudara-saudara saya juga udah tahu gitu, kalau saya sekarang agent. Dulu juga tahu sih saya agent gitu. Cuman sekarang saya juga nggak tahu ya semenjak di Prudent kok di orang-orang pada respect gitu. Pas saya bilang, "Oh ada nih promo yang murah," gitu. Dia mau, "Oh ya boleh, ini murah ya." Orang-orang kan taunya dulu tuh asuransi mahal, ya kan. Mereka mungkin, "Ah asuransi itu mahal," gitu. "Oh enggak, sekarang enggak mahal kok asuransi," gitu saya bilang. Jadi kita lebih ini aja, setiap ketemu orang gitu, saya jadi lebih ini aja lah, lebih, gue sekarang agent loh," ya saya bilang gitu. Jadi kita lebih pede aja lah. Jadi biar untuk menarik nasabah-nasabah kita gitu, lebih pede gitu aja. Terus saya juga ada satu ya, semenjak jadi agent, saya jadi ada satu pengalaman nih. Pengalaman saya, jadi ceritanya saya ada saudara, kebetulan kemarin saya ada acara, ada berduka ya, saudara saya kan ada berduka tuh. Jadi saya ceritanya datang, saya ada tawarin satu saudara ya, dia udah ikut kan, udah jadi nasabah saya. Nah, pas lagi acara berduka, saya bilang, "Oh dia udah ikut asuransi nih," saya bilang gitu. Nah, akhirnya yang saudara saya satu ini, dulu nggak pernah nanya ke saya gitu. Saya juga nggak nanya ke dia karena dia sombong, ya saya juga ikut-ikutan, "Ah ngapain gue juga nanya," gitu. Nah berhubung dia mau eee ikut asuransi, otomatis gengsi saya buang tuh, gengsi saya buang. "Aduh gua harus tanya," saya bilang, "gua harus chat dia nih," saya bilang gitu. Yang udah lama saya nggak chat, jadi saya chat gitu. Waduh ini kekuatan di Prudent tuh bener-bener deh saya bilang. Sampai saya bilang sama leader, "Ci, lihat nih Ci," saya bilang, "ini saudara gue mau jadi nasabah gue," saya bilang, "dan gue harus chat dia Ci, gimana nih? Buang ego lu," katanya. "Buang ego lu." "Oh ya udah, oke gue buang ego gue," saya bilang. "Demi dapat satu case," saya bilang, "demi dapat satu polis nih gue harus buang ego gue," saya bilang. Ya di situ sih pengalamannya, aduh saya bilang, "Gue harus buang ego gue," saya bilang. Jadi kan lebih dia lah, dia netizen ya begitu. Kekuatannya ya aduh bener-bener saya bilang, "Gue harus buang ego gue juga harus." Sekarang kalau kemana-mana juga harus, "Oh ya gue sekarang agent lu, ikut lu, penting sekarang asuransi," gitu. Gitu sih, untuk misi yang itu ya, untuk kita mencapai misi, kita harus buang ego kita. Jadi untuk agent-agent yang baru, eee, harus, misalnya kita gengsi-gengsi atau apa, nggak usah gengsi-gengsi. Sekarang saya gengsi-gengsi saya yang dulu pertama-tama baru masuk, jadi agent ya saya buang gitu. Karena untuk apa? Untuk mencapai misi. Misi kita sebagai agent melayani juga, kita juga harus, siap melayani nasabah kita gitu ya. Kita punya punya misi aja sih gitu. Gitu aja sih. Jadi lebih ini aja, kekuatannya benar-benar semenjak di Prudent sebagai agent juga kayak ada aja gitu yang, datang gitu, tiba-tiba ada yang nanya, "Oh boleh," kata saya. "Beneran sih ada yang murah preminya, Bu?" Ada," saya bilang, "nanti saya hitungin deh," gitu. Jadi orang-orang lebih welcome aja sih dari teman ke teman gitu, yang udah pernah ngikut jadi nasabah-nasabah saya, ya dia, mau lagi gitu ditawarin sama temennya, "Oh Cie ini sekarang jadi agent loh, coba deh tanya-tanya dia," gitu. Lebih banyak dari teman ke teman aja sih saya, itunya, ya. Yes, keren banget,
Cieni, ya. Iya. Teman-teman ya di sini di Prudential khususnya tidak hanya pertumbuhan secara materi ya, tapi kita bisa melihat dari ceritanya Cieni bahwa Cieni pribadi juga bertumbuh secara karakter ya, bisa membuang gengsinya ya, kemudian menumbuhkan rasa atau menumbuhkan misi untuk membantu saudara yang sudah tidak ngomong ya dalam tanda kutip ya Cieni ya, itu hebat banget sih. Iya. Ya, karena saya pribadi pernah mengalami atau pernah di posisi itu, jadi saya mengerti perasaannya gimana kita harus membuang rasa gengsi kita, ya. Tetapi di satu sisi kita tahu orang itu butuh, ya, orang itu butuh proteksi, ya. Jadi mau nggak mau kita geser rasa gengsi itu, ya itu keren banget, Cieni, ya. Oke, selanjutnya kalau Fanny, gimana Van? Kalau gue sih kekuatan dalam diri sendiri ya. Tadi benar gak sih San? Kalau kekuatan gue itu gue ngotot sih apa yang gue mau itu gue ngotot banget, jangan sampai nggak tercapai. Itu sih palingan kalau untuk kelemahan ya. Kalau kelemahannya itu gue sebenarnya orangnya paling minder banget sih, kayak gini-gini nih gue minder banget nih. Maksudnya minder gimana, Fanny? Minder maksudnya ya gue tuh nggak gampang PDKT sama orang baru. Oke. Gue nggak pede, gue nggak gampang PDKT sama orang baru, makanya sebenarnya dulu juga sempat dulu tuh awal jadi agent sebenarnya itu salah satu kelemahan gue juga kan, tapi karena gue lihatnya gila ini komisi gede banget, ya udah gue buang gengsi kayak Cieni tadi. Kayak gitu sih. Buang rasa minder ya maksudnya ya. Ya, buang rasa minder, buang rasa nggak pede, terus buang gengsi juga. Walaupun sampai sekarang ya rasa gengsi pasti masih ada. Oke. Iya. Oke. Iya. Teman-teman sebagai tambahan ya, kebetulan Fanny Jenis ini salah satu grup tim saya juga ya. Sebelum memulai pun ya, ini saya kasih bocoran sedikit. Sebelum memulai ini pun dia udah ngomong, aduh gimana nih tangannya dingin banget, dia bilang ya. Terus si Henny leadernya bilang udah celupin aja tangannya di air panas ya supaya nggak dingin. Bocor ya. Nih, Ya, jadi teman-teman di sini apa yang mau saya ceritakan bahwa ya seseorang Fanny pun yang bisa mengejar AAD tengah tahun ya dia pun sampai hari ini masih tangannya dingin. Ya, tapi dia aja yang tangannya dingin bisa loh promosi tengah tahun. Nah, teman-teman yang bisa lebih dari si Fanny seharusnya bisa lebih daripada itu. Ya. Oke, thank you Fanny. Iya, harus semangat. Yes. Beberapa pertanyaan terakhir ya. Keren Mbak Popi. Fanny ada tips nggak untuk agent-agent baru untuk mencapai impian mereka, promosi mereka, atau target-targetnya mereka? Kalau gue sih kemarin itu melakukan, kita tulis ya goal yang mau kita capai apa. Terus terang waktu tahun kemarin itu gue cuma pengen capai AAD pertengahan tahun itu aja sih. Nggak lebih ya, maksudnya biar gue fokus, ya udah gue fokus kejar AAD. Nah, yang kedua, gue bikin kayak target. Kalau misalnya dulu kan ya, salah ya, lihat target misalnya 1 tahun misalnya 400 juta ya. Kok lihatnya pas udah di bulan Maret nih, ini di bulan April. Oh, masih lama lah, masih 8 bulan lagi, ya kan? Jadi kayak ngundur kan. Nah, tapi waktu tahun lalu gue nggak ngelakuin hal kayak gitu. Gue bikin kayak target mingguan. Misalnya 1 minggu, kita biasa 1 case atau 2 case closing. Ya udah, berarti lu bikin target 1 minggu itu misalnya 12 juta API kayak gitu. Atau mulai dari yang kecil dulu, 1 case 6 juta API. Nah, nanti kalau misalnya udah makin lama makin banyak, ya udah bikin targetnya lebih strong lagi. Kayak gitu sih. Itu deg-degan banget kan kemarin itu. Aduh, pokoknya ada 1 case yang sampai jam berapa gue WA lu sampai jam 1 malam ya. Aduh, itu gue sampai deg-degan banget udah. Tapi benar-benar setelah itu, aduh happy banget sumpah. Sumpah itu happy banget. Jungkir balik nggak, Van? Terus yang ketiga ya, yang ketiga
hampir. Yang ketiga, kalau misalnya kan kita pasti manusia ada down-nya ya. Gue inget banget waktu pas lagi kejar AAD, itu nasabah baru aja closing di 2019 itu mau tutup polis. Itu down banget ya, udah polisnya gede lagi 1,5 juta mau tutup. Nah itu gue down banget, gue nangis tuh. Poppy juga tahu tuh gue nangis di kamar. Tapi habis itu ya udah nangis sebentar ya gue bangkit lagi kayak gitu. Terus sama cari leadernya tuh, cari leader Mbak Heni ya, ada Cisani, ada Sani juga. Udah pepetin aja leadernya. Nanti kan mereka bisa kasih solusi. Paling itu aja sih San dari gua. Oke, berarti pertama tahu dulu goalnya, ditulis apa itu goalnya. Kemudian kalau yang cacah ya, itu namanya goalnya dicacah. Cacah itu kalau di Prudential kita suka ngomong chunking ya. Jadi targetnya itu dikecilkan dari yang misalkan 300 juta ya kan, kita bagi ke dalam berapa bulan ya, misalkan ketemu angkanya misalkan 50 juta ya. Nah, 50 jutanya ini kita bagi dalam beberapa minggu. Jadi dalam 1 minggu kita perlu 12,5 juta. Nah, itu adalah teknik chunking. Jadi lebih mudah juga untuk dicapai ya. Jadi kita tidak melihat terlalu besar sehingga kita stres. Nah, kalau kecil lebih mudah untuk dicapai. Ya kan? Sama yang terakhir tadi si Fani ada sebut mengenai tadi apa ya Van yang terakhir yang mengenai ini Kalau mengenai lagi down cari leadernya. Sebelum itu tadi soalnya di gua agak putus-putus. Oh, kan yang pertama itu kan tulis goal yang mau dicapai. Tulis goalnya itu ya, lu boleh sih tulis goal yang muluk-muluk, boleh banget. Cuma kalau menurut gue bikin goal itu yang masuk akal bisa gue capai. Enggak, tadi ya yang kan? yang Yang polis-polis itu, kedua, Van? oh, yang polis labs. Oh, oke. Nah, tadi labs-nya gue nggak kedengeran. Oke. Oh Nah, gitu. Oke, nah teman-teman, seandainya ya kita berandai-andai nih, berandai-andai labs itu apa sih? Labs itu jadi ada polis yang di tengah jalan nasabah tidak mau melanjutkan lagi ya, jadi otomatis secara omset jadi berkurang ya. Nah kita berandai-andai nih, seandainya case itu membuat Fanny jadi down ya, case itu membuat Fanny jadi down, ya udah tidak akan ada Fanny hari ini yang menjadi AAD. Ya, jadi teman-teman di sini akan ada teman-teman nantinya dalam mencapai goalnya teman-teman entah apapun itu, teman-teman akan menemukan kerikil-kerikil kecil. Ya, kerikil-kerikil itu adalah ujian seberapa besar seberapa besar teman-teman bertekad mencapai goalnya teman-teman. Ya, itu. Oke, thank you, Fanny. Oke, Jenny, boleh Jenny kasih tips buat teman-teman yang ada di Zoom pagi ini? Ya, tipsnya untuk di sini juga ada agent saya juga ya, kebetulan di Zoom ini. Ya, jadi tipsnya sih untuk agent-agent untuk kalau saya sih jualannya gini aja ya, cari produk yang menurut kalian paling gampang gitu. Kalau saya gitu sih. Apa kira-kira yang paling gampang menerangkannya atau yang paling kalau zaman sekarang ini banyak ya orang yang mau ikut asuransi kalau uang kembali gitu kan. Kita harus ada jadi dia tidak mau hilang. Rata-rata tuh mereka banyak ngedenger berita-berita ya. Semua asuransi sih ya sebenarnya zaman lagi down begini kan otomatis semua turun ya kan. Unit link semua turun gitu. Kita juga merasakannya, saya juga merasakannya gitu. Jadi kita jual produk yang paling menurut kalian paling gampang itu aja. Kayak saya lebih banyak jual Puru Cinta gitu kan. Karena apa? Karena ada jaminan uang kembali untuk mereka. Jadi mereka lebih oh ya boleh deh Ci yang itu gitu. Jadi mereka lebih mau gitu, lebih tertarik gitu. Walaupun kita nggak usah nerangin macam-macam, cukup lu nabung segini untuk anak lu gitu. Saya cukup menerangkan begitu aja. Oh iya Ci boleh ikut gitu. Jadi orang lebih respect gitu dibanding kalau kesehatan sih mereka udah ada BPJS rata-rata dan mereka juga takut uang mereka hilang. Jadi untuk agent-agent cari produk yang menurut kalian paling gampang jualnya gitu yang menurut orang-orang di zaman sekarang ini
mereka juga kan nggak mau rugi gitu kan, tapi mereka juga mau ada kesehatan gitu, mau ada Uang kembali. uang kembali, mau ada plusnya juga kan kalau tiba-tiba kenapa-napa, mereka juga takut pandemi seperti ini, mereka juga takut gitu. Ada satu saya ada kagum ya sama dulu dia bekas karyawan saya. Nah, dia dengar kalau saya sekarang jadi agent. Dia bilang, "Ci, sekarang jadi agent ya?" Iya. Boleh dong nanti urusin polis anak saya, kata saya. Wah, hebat lu, saya bilang gitu. Padahal saya tahu maksudnya dia kan cuman karyawan biasa gitu ya, tapi dia mau, kok lu hebat ya, saya bilang. Lu ada kepikiran untuk masukin asuransi anak, saya bilang. Terus suami gimana? Belum Ci, belum masuk. Kata, oh ya udah boleh suami lu masukin, saya bilang. Nanti asuransi yang anak gue bantu urus, saya bilang gitu. Karena dia baru ikut 1 tahun ya, nanti saya bantu urusin, saya bilang gitu, nggak usah takut. Ya udah jadi dia, oh ya boleh Ci. Ya, saya tanya dia dong, kenapa di masa kenapa kamu perlu asuransi? Saya bilang, perlu loh Ci sekarang asuransi, apalagi zaman kayak sekarang gini pandemi, kita nggak tahu gitu. Dia juga banyak melihat ya, mungkin di TV-TV banyak yang COVID itu banyak yang meninggal juga gitu kan, masih muda-muda juga. Tidak pandang umur, COVID ini tidak pandang umur. Ada yang tua yang ada yang muda-muda juga gitu. Kita nggak bisa prediksi loh kayak zaman sekarang kayak gini. Wah, saya bilang kamu hebat, saya bilang gitu. Nah, dari situ kita buat patokan gitu. Oh, dia aja punya kepikiran, saya gitu. Saya bilang gitu. Jadi saya untuk yang biasa-biasa, Ci, nggak punya duit, Ci, saya bilang. Kok lu kalah sih? Saya bilang, lu kerjanya lebih enak, saya bilang gitu. Kok nggak punya pemikiran gitu. Maksudnya bukan nggak punya pemikiran, maksudnya apa ya? Lebih ke zaman sekarang gini kan lu harus ada spare lah ya. Maksud kita harus ada kayak kita harus ada cadangan, harus ada tabungan juga buat nanti kita hari tua. Nah, kalau di asuransi ini kan lu juga saya bilang, saya sering ngomong ya, kalau di asuransi ini lu ada tabungan dan tiba-tiba kita tutup usia atau kenapa-napa gitu kan. Itu ada uang santunannya untuk anak kita, untuk orang yang kita tinggalkan. Jadi gitu aja sih. Terus kita juga kalau misalnya lagi down ya sering-sering denger Zoom aja. Denger Zoom. Jadi kita tahu sharing-sharing leader-leader kita, sharing-sharing yang udah pengalaman di Prudent, yang udah belasan tahun gitu. Jadi lebih semangat lagi lah gitu. Jadi kita juga bisa dapat ilmu lagi kalau dengan kita ikut Zoom gitu. Jadi untuk agen-agen yang baru, jadi lebih semangat aja. PPT leader juga kayak si Fani ya. PPT leader kalau kita lagi down, gimana ajak-ajak ngobrol leader kalau kita lagi down gitu. Ajak Apalagi nongki ya, di Ci. prospek-prospek kita gitu. Sering ngobrol aja. Iya, ikut nongki juga. Gitu. Oke, thank you Cieni ya. Kalau tadi Fani sharing, memberikan tips bagaimana strateginya ya. Kalau Cieni memberikan tips dari segi kasih aja deh yang simple-simple ya. Bener banget. Tahun ini dan tahun lalu khususnya ya Prudential sudah mengeluarkan produk-produk yang sangat mudah dipahami dan sangat mudah diterima oleh masyarakat ya. Apalagi dengan kondisi unit link seperti sekarang ya, tentunya nilai tunai yang dijamin ya, nilai tunai yang dijamin pasti akan lebih mudah untuk diterima ya. Tentunya teman-teman bisa dapatkan skill atau knowledge mengenai produk tersebut bisa didapatkan melalui kelas training hari Sabtu ya. Jadi kelas training hari Sabtu itu sudah menjadi supporting sistemnya kita yang tidak bisa kita lewatkan ya. Saya sampai hari ini bertahun-tahun juga tetap masih mengikuti training hari Sabtu. Oke. Pertanyaan terakhir ya sebelum nanti saya memberikan kesempatan kepada teman-teman hari ini ya, boleh sambil diketik dulu di kolom chat, nanti akan saya bacakan ya. Teman-teman jika mau bertanya kepada Cieni ataupun Fani silakan ya. Saya ke Cieni dulu, saya sangat penasaran sekali dan tentunya teman-teman yang ada di sini sangat penasaran juga ya, apa itu pertanyaannya. Nah,
Cici kan baru benar-benar mulai ngegas itu 3 bulan terakhir di tahun 2020. Bener ya, Ci ya? Nah, Cici Ya. per hari ini income-nya sudah berapa sih, Ci? Di Prudential? 2 digit sih ya. 2 digit. Persisnya, Ci? Ini saya yang putus atau Cieni? Cieni yang putus. Oh, yang ini putus. Oh, oke. Benar-benar membuat penasaran ya. Zoom-nya nggak kuat, nggak berani ya. kayak dia. Waduh. Iya. Gitu, Kayaknya nggak kuat dengan digitnya tuh berapa. Pas Iya, banget ya. banyak. Income-nya kegedean Oke. itu. Aduh. Oke, sambil menunggu Cieni. Boleh Fani dulu, Fani. Fani naik AAD dalam waktu 6 bulan ya, di pertengahan tahun lalu. Fani income-nya sekarang berapa, Fan? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Enggak lah. Ayo, teman-teman mau tahu Berapa, aja Hen? apa mau tahu banget. Tahan dulu, Fan. Ayo, saya mau lihat dulu interaksi teman-teman di kolom chat. Oke, Masih kecil, Cilailin San. banget. Cilailin banget. Heni, berapa sih? Ayo, Nggak segede Kak Henny Iyo lah. banget. Cifari banget. Wah, udah banyak nih, Fan. Berapa Duh, income-nya, gimana Fan? nih? Cieni tolong dulu lah, Cieni yang jawab lah. Cieninya kayak masih mental deh. Ah, tapi dia udah masuk. Oh, udah masuk ya. Sorry, tadi wifi saya tiba-tiba mati, jadi saya Iya, nggak apa-apa, Ci. Kayaknya nggak kuat, Iya. emang. Zoom-nya nggak kuat ya. Kegedean kayaknya digitnya Cieni. bisa aja. Ayo, Fani berapa tuh? Aku Ih, Cieni jangan ya, lempar-lempar dong. hitung aja deh, hitung. Kalau udah jadi agent, hitung aja ya. Yang udah jadi agent, hitung. Tahun kemarin omsetnya ya 330 naik AD. 30%-nya 330 naik AAD. Ya, Berapa tuh? Coba saya langsung Coba. buka kalkulator ya. Kali 30%. Dibagi 12. Wow, dalam waktu 3 bulan, Cieni hampir 10 juta loh ya kenaikannya loh, income-nya. Belum bonus ya, Cieni belum bonus dan kita belum berbicara produksi Cieni dari Januari sampai April hari ini. Ya, tentunya pasti dengan demikian ditambah adanya off-riding, itu sudah 2 digit. Ya, luar biasa Cieni, teman-teman. Teman-teman mau kerja di mana lagi, ya mau usaha di mana lagi dalam waktu 3 bulan bisa menaikkan income hampir 2 digit. Ya. Kalau tidak di Prudential di mana lagi, teman-teman? Ya pasti di Prudential. Benar ya? Nah, kalau Fani gimana, Fan? Cieni lah, San. 2 Kenapa? digit. 2 digitnya Sudah berapa, 2 digit. Fani? Ya. Berapa ya? Tadi Cieni nggak kasih angkanya loh. Iya 2 digit aja lah. Iya, 2 digit aja. Iya. Yang pasti udah di atas 10. Yang pasti sudah di Wah, atas 10. Udah 10 tuh. Oke. Fani terakhir kerja income-nya berapa, Fani? 1 digit. 1 digit. 6 juta lah. 6 juta. Tapi dari ya. jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 9 sampai jam 5 sore. Ya, di Prudential pekerjaannya berapa jam, Fani, dalam 1 hari? Waduh, makan terus kan. Makan terus ya. Di Pro kan ya kita cuma ngomong presentasi ya paling cuma berapa jam udah dapat duit ya kan? Benar. Benar ya sih? Ya kan Benar. kalau ngomong terus sampai 24 jam itu pasti udah dapat duit banyak. Betul sekali. Jadi kita yang menentukan kita mau income berapa. Benar ya, Fani ya? Iya, betul. Ya, jadi ini dia teman-teman
jawaban yang seharusnya lebih menguatkan teman-teman lagi bahwa di zaman pandemi tahun lalu, di mana mohon maaf di luar sana mungkin banyak yang tidak mengalami kenaikan gaji, bahkan mungkin ada pemotongan, dan bahkan mungkin mengalami pemutusan kerja, ya. Tetapi bersyukurnya dengan bangganya kita di Prudential, kita masih bisa bertumbuh berkali-kali lipat income di Prudential. That's why teman-teman, ya, kita mengajak teman-teman setiap minggunya di hari Selasa, yuk kita ajak teman-teman lebih banyak lagi kita bantu mereka untuk mendapatkan income lebih, ya. Setuju teman-teman? Kalau setuju boleh teman-teman ketik di kolom chat huruf S aja. Sani setuju. Sani setuju. Benar juga ya. Huruf S. Oke. Thank you Cieni dan Fani. Yo, thank you. Saya sambil lihat kolom chat, apakah ada pertanyaan di sini? Ada tuh, San? Coba Kayak ya, nanya. saya sambil scroll dulu. Oke. Teman-teman kalau ada yang miss, tolong diketik lagi ya. Saya di sini kebetulan melihat ada chat dari Cidebi, ya. Dia bertanya kepada Cieni, cara presentasi Prucinta seperti apa, Cieni, dari pembuka pikiran sampai solusinya. Ya, Cieni, jadi di sini mau lihat presentasinya Cieni mengenai Prucinta itu seperti apa. Silakan, Cieni. Ya, kalau saya, jadi saya lihat orang itu ya, kalau misalnya dia punya anak kecil, saya cuman, sekarang ada loh asuransi, saya bilang gitu. Apa Ci, duit nanti hilang nggak? Orang pasti bertanya begitu kan. Oh enggak, ini uang kembali, saya bilang itu. Kamu nabung 10 tahun, di tahun ke-20 uang kamu nanti kembali, saya bilang. Kalau terjadi apa-apa, itu bisa diwariskan untuk anak. Uang santunan itu nanti kita bisa dapat, saya bilang, untuk anak kita yang kita tinggalkan gitu. Banyak sih ya, dia bilang, oh jangan kasih istri saya gitu ya. Ada yang lucu-lucu sih, dia orang pas begitu ikut asuransi, jadi dia orang, oh besok gue bunuh suaminya gitu. Oh jangan, saya bilang, ini kita cuman buat jaga-jaga aja, saya bilang. Kita nggak tahu masa pandemi ini, kalian juga tahu kan, di TV-TV itu banyak yang meninggal gitu. Jadi kalau kita udah ada cadangan asuransi, ya kalau kita sehat-sehat terus syukur kita masih dapat uang. Nah, nanti di saat anak kita sudah besar, jadi uang itu untuk masa tua kita juga gitu kan, untuk modal usaha kita juga gitu. Jadi kita tidak tergantung sama anak. Sisihkanlah uang kalian, walaupun kalian sanggupnya berapa gitu. Saya suka tanya, sanggupnya berapa? Oh Ci, saya sanggupnya misalnya 100.000. Oh kayaknya kurang nih 100.000. Kalau segini cukup nggak? Saya bilang gitu. Saya selalu santunannya itu saya target minimalnya 100 juta ya. Karena uang sekarang kan tahu sendiri kalau di bawah 100 juta tuh kayaknya gimana gitu kurang. Jadi saya rata-rata dia orang, oh ya udah boleh deh Ci gitu. Dia orang pada mau juga gitu. Banyak yang saya tawarin karena preminya murah gitu. Jadi mereka kemarin ya saya ada pakai, sekarang kan untuk keagenan saya ada pakai nama anak saya ya. Dia baru masuk 1 bulan itu saya udah dapat 14 polis ya. 14 polis kemarin. Udah apa? Saya bisa dalam 1 bulan karena saya kumpulin ya. Pas dia jadi agent ya udah saya dapat 14 polis yang walaupun ya cuman murah-murah cuman tetap dapat apa ya, top agent by case ya namanya ya. Gitu. Solusinya sih gitu aja. Jadi kita bilang ke dia uang kembali gitu aja. Dan preminya murah. Kan ada sekarang premi yang 200 di bawah 300.000. Ya kan? Karena saya selalu bilang, saya tahu kan, saya ada di Danamon juga. Di Danamon saya ada ikut. Nah, di Danamon itu minimal 300.000 loh. Dulu ada yang 100.000, sekarang nggak ada yang 100.000 saya bilang. Cuman di Prudent aja yang ada 100.000 saya gitu ya. Jadi mereka lebih respect sih ya, lebih mau ya. Gitu. Ya, ada lagi? Oke, thank you Cieni.
Ya, di sini saya melihat ya, selain skill yang Cieni berikan, ternyata Cieninya sendiri juga sudah insurance minded ya. Tadi ada cerita Cici ada ambil di Danamon ya. Teman-teman, kalau saya bilang ya, kalau dari saya pribadi, memang kitanya juga harus insurance minded. Kitanya juga harus melihat bahwa kita sendiri bagaimana, ya sudah cukup belum proteksi yang kita miliki, ya. Sehingga dengan begitu kita lebih mudah melihat orang lain, apakah seseorang tersebut butuh proteksi atau tidaknya. Ya, jadi kita juga bisa cerita, oh, saya sendiri juga ada ambil loh di sini sekian-sekian. Nah, dengan kita bercerita demikian, orang lain juga melihat, oh iya ya, dia aja juga ngambil dan kalau memang besar ya, mereka pasti akan melihat, oh dia aja ngambilnya besar. Ya berarti memang terpercaya di Prudential ini ya. Itu salah satu nilai plusnya kita. Oke, thank you Cieni. Di sini ada pertanyaan lagi untuk Cieni dari Cilailien. Nah, Cieni 3 bulan capai AAD. Nah, Cieni ada closing pribadi murni nggak? Jadi waktu sebenarnya sih saya jadi agent itu di bulan Mei ya. Di bulan Mei saya ada waktu itu kebetulan saya kan awal ceritanya saya tidak mau menjadi agent. Kebetulan leader saya sering datang, bantuin nih, gue mau closing lagi, mau ikut yang berapa kata dia. Dia selalu nge-push saya gitu, karena kan saya udah 7 polis sama dia. Cik, gue udah 7 polis lu sama lu, saya bilang. Gue masa mau ikut terus sih, saya bilang gitu. Saya kebetulan dulu di Prudent ini sebenarnya saya baru ya. Saya ikut asuransi Prudent itu baru setelah kenal Civari ya. Nah, Civari itu saya baru punya asuransi Prudent. Dulu saya nggak punya asuransi Prudent. Saya punya asuransi Prudent cuma satu, waktu itu anak saya udah saya tutup 2 tahun aja saya tutup gitu ya. Dulu saya kan nggak tahu ya. Saya sebel aja sih, saya sebenarnya sama Prudent itu dulu sebel. Sebel kenapa? Karena saya dulu banyak ikut asuransi itu karena membantu aja ya, membantu teman-teman saya gitu kan. Mereka, oh bantuin gue dong, laki gue udah nggak kerja nih gitu. Oke, saya bilang, gue bantu lu, ikut tuh anak gue yang belum masuk satu. Nah, waktu itu kejadiannya anak saya kecelakaan di rumah dia, di rumah agent gitu kan. Kecelakaan, dia nggak mau bantu sama sekali gitu. Loh kok, saya bilang, pas saya lihat nilai tunai saya setelah 2 tahun, setelah anak saya melakukan operasi pasang gip ya. Waktu itu tangannya patah, dia cuma jatuh kesandung doang, tangannya patah dan harus digip di rumah sakit gitu. Pas saya lihat nilai tunainya berkurang, gitu. Saya kan nggak tahu. Yang selama ini saya ikut kan saya kan banyak ikut di AIA sama di Afris ya dulu-dulu. Cuman investasi aja, cuman ruling aja sih dulu yang saya banyak ikut ya. Jadi saya karena Fari, oh boleh lu ikut nih, sekarang enggak kayak gini-gini gitu dia bilang. Prudent enggak kayak begini gitu. Jadi ya saya ikut gitu sama dia. Ikut. Nah, itu saya awal Mei leader saya ada mau maksa saya satu lagi, suruh masuk asuransi. Saya bilang, "Wah, gue udah banyak lu ikut sama lu." Saya bilang, "Ngapain?" Saya bilang, awal Mei itu saya ikut, udahlah daripada gue masuk terus, saya bilang mendingan gue jadi agent aja. Saya bilang makanya saya baru masuk jadi agent karena saya pakai nama saya itu belum bisa ya. Karena saya masih sekarang tuh peraturannya AAJI saya harus keluar dari asuransi yang lama. Entah nggak tahu deh pas dilihat-lihat sih nama saya nggak bisa karena saya udah ada AAJI-nya, jadi saya pakai nama suami yang belum pernah ikut asuransi, jadi saya pakai nama dia gitu. Terus udah saya jadi agent itu Mei itu saya awal buka ya pecah telurnya ya pakai masukin nama anak saya, nama asuransi anak saya gitu. Pas yang ketiga bulan saya ada tawarin, ada ketemu teman-teman, saya urusin asuransi dia yang udah berapa tahun di asuransi lain juga ya, dia ada di Prudent, ada di Allianz, saya bantu dia. Nah akhirnya saya dapat 3 case waktu itu. Saya ajak leader saya tuh, dia tahu tuh. Saya ajak ke pasar-pasar dia. Kebetulan suaminya waktu itu jual babi ya. Jadi saya bilang, "Ci, ayo lu ngomong sama suaminya. Istrinya udah oke," saya bilang, "tinggal suaminya." Nah, itu pengalaman. Siapa leader? Iya, leadernya siapa tuh saya bilang.
Tapi dia cuman ini doang, saya cuman maksudnya cuman temenin saya aja gitu, biar saya lebih pede aja ngomongnya gitu. Terus yang Oktober, November, Desember ada satu case juga, ada ipar saya masuk yang PCB 88, ada teman-teman saya juga kebetulan. Terus saya ada satu agent saya itu saya jadiin agent. Saya ada perkumpulan, kebetulan saya banyak temen gitu ya. Jadi saya di mana aja tuh suka mencelok-mencelok lah gitu. Ada satu perkumpulan dari wihara, terus kebetulan saya tawarin teman-teman saya ada yang mau. Jadi karena saya nggak enak, jadi anak yang punya wihara itu saya jadiin agent. Karena saya udah tahu nih, saya kan dapat pangsa pasarnya di perkumpulan ini gitu kan. Jadi saya harus rekrut dia nih gitu. Jadi saya rekrut salah satu anaknya, terus dia langsung tutup polis juga 32 juta kalau nggak salah. Karena keluarga-keluarga dia semua mau ikut kan. Jadi saya udah ya udah rekrut ini aja, saya bilang. Rekrut anak emak aja deh, saya bilang gitu. Jadi biar bisa nanti komisinya biar bisa masuk gitu. Gitu sih. Saya dari teman-teman sih terakhir pas yang mau Desember kurang berapa baru saya tutup anak saya 12 jutaan. Itu aja. Jadi anak saya cuma ikut 2 sih, tutup polis sendiri cuma 2. Yang pertama sama yang pertama masuk jadi agent, sama terakhir karena takut kurang ya. Waktu itu kan kita harus 300 lebih, ternyata sampai 330. Saya juga nyesel gitu ya, tapi nggak apa-apa sih kalau karena udah ini ya 300 lebih nggak masalah gitu ya. Takut ini aja waktu itu takut kurang. Jadi saya masukin anak saya cuma 12 jutaan sih. Nggak banyak juga sih saya masukinnya gitu. Kebanyakan lebih dari teman-teman sih ya. Oke, thank you Cieni. Ya, luar biasanya bisnis Prudential ya, omset pribadi bisa dihitung juga ya. Di luar sana ada beberapa perusahaan asuransi yang di mana omset pribadi itu tidak bisa diperhitungkan ya. Jadi memang di sini penting bahwa sebelum kita melihat orang lain ya, sebelum kita melihat bahwa seseorang perlu proteksi atau tidak, kita lihat dulu kita sendiri bagaimana perlindungannya ya. Oke. Pertanyaan terakhir ya, karena waktu. Pertanyaan terakhir di sini ada dari Henny sekaligus dan Fani. Di Afris sempat dapat apa di sana, Ci? Sama sudah dapat nasabah berapa banyak? Kalau di Afris itu kebetulan saya nggak dapat nasabah. Saya di Afris itu ada masukin untuk karyawan aja sih. Jadi saya tutup polis sendiri kalau di Afris. 1 tahun cuma 30 juta. Nggak ada prestasi juga, makanya nggak diterusin gitu. Karena leader saya, ya jujur sih, memang peran leader itu penting banget gitu ya. Leader saya kan jauh di Jakarta ya, jadi dia jarang juga ke Tangerang. Nah, kalau yang sekarang ini kan karena temen ya, leader temen nongkrong juga, jadi dia kapanpun saya, Ci, gue ada waktu nggak tanggal segini nih gitu, dia bisa gitu. Kalau yang leader yang dulu saya kurang ini ya, kurang deket juga sih, karena aslinya emang bukan teman saya itu. Jadi saya dari teman saya, dia nginin saya. Nah, sedangkan teman saya ini juga nggak aktif, yang jadi leader saya aslinya itu sebenarnya nggak aktif. Jadi saya banyak tutup polis sendiri aja kalau dulu. Gitu. Kalau di asuransi lain ya saya banyak tutup polis sendiri. Dan saya juga nggak tahu kalau dulu itu komisinya itu berapa saya juga nggak tahu, nggak merasakannya gitu. Saya juga bingung, apa dulu komisinya kecil, saya juga kurang tahu ya. Gitu. Kalau sekarang sih lebih kerasa ya, mungkin karena ada hasil kerjanya, jadi tiap minggu tuh kita tiap lihat purpose ada berapa gitu. Lebih semangat aja sih. Oke. Thank you, Cieni, atas jawabannya, atas sharingnya hari ini. Di sini saya mendapatkan insight ya. Ternyata terkadang kita tidak harus melihat apakah seseorang membutuhkan income atau tidak ketika kita merekrut. Ya, terlihat dari Cieni, pastinya dia sudah tidak membutuhkan income karena dia adalah pengusaha pabrik plastik
ya, tapi bisa dilihat di sini mungkin Cieni senang ya, senang nongkrong-nongkrong ya sambil kumpul-kumpul, terus bisa mendapatkan income tambahan, kenapa enggak? Ya. Oke. Sebelum saya tutup sharing kita hari ini, boleh saya undang Ko Hence, mungkin ada dua patah kata. Oke, thank you Sani, juga dua Sri Kandi Sakti kita luar biasa ya, Pani dan Yeni ya. Thank you untuk sharingnya. Jadi kayaknya kita belajar banyak ya teman-teman. Tadi juga saya dengerin gitu ya. Oke, beberapa poin yang mungkin kita bisa highlight. Pertama, ya kita sekarang selalu simpan dulu gengsi kita. Dulu waktu pertama kali saya join di Prudential, saya waktu itu ketika awal-awal saya ditawarin bisnis Prudential, saya waktu itu berpikirannya simple. Oke, ini bisnis tanpa modal. Ini bisnis ya, kita nggak butuh modal gede, salah satu bisnis yang hasilnya ratusan juta tapi modalnya nol, itu Prudential teman-teman, agent insurance gitu loh. Saya pikir cuma apa yang membuat kita tidak berhasil di bisnis ini, waktu itu saya pikir kalau modalnya sudah nol, resiko otomatis nggak ada, ya berarti kalau yang bikin kita nggak bisa berhasil di bisnis ini ya cuma dua, saya bilang. Menurut saya yaitu males atau gengsi. Nah waktu itu saya bilang, males kayaknya saya enggak, saya orangnya rajin, saya mau bekerja keras, berarti kemungkinan saya gengsi nih. Oke, tapi akhirnya saya berpikir oke, kayaknya kita perlu bukan dibuang gengsinya, kita simpen dulu sementara gengsi kita, ya kan, kita simpen dulu sampai nanti ketika penghasilan kita sudah 2 digit, 3 digit, nah di situ otomatis gengsi kita akan datang dengan sendirinya. Ya, saya waktu itu ingat ada salah satu speaker di zaman saya jadi agent, dia bilang ya apa ya, nanti ketika Anda sudah datang dengan mobil mewah, di situ gengsi ada dengan sendirinya gitu. Jadi saya berpikir, oke, mari kita simpan dulu aja gengsi Anda, nanti sisa hidup kita hidup penuh dengan gengsi, atau pilihannya adalah kita sekarang gengsi nih nggak mau jalanin, tapi seumur hidup nggak pernah bergengsi. Kenapa? Karena rumah kita itu aja, mobil kita itu aja, ya kita tidak pernah mencapai taraf hidup yang jauh lebih baik. Tapi kalau kita simpan dulu sebentar, nanti seumur hidup kita benar-benar hidup penuh dengan gengsi namanya ya. Oke, terus kemudian beberapa yang saya highlight lagi yaitu Prudential salah satu perusahaan asuransi yang menyediakan banyak banget produk ya teman-teman. Jadi Anda tinggal benar seperti tadi ini, cari mana yang Anda nyaman dulu untuk jual, ya kan, paling gampang untuk dipelajarin seperti dulu kita kuliah kan. Seperti kita dulu ujian, kerjain dulu soal yang paling gampang dikerjain. Nah, tapi kemudian habis itu kita pelan-pelan kita pelajarin semua produk Prudential karena banyak banget, beragam. Jadi nanti kita akan bisa enak nih, bisa menyesuaikan dengan semua kebutuhan nasabah kita. Nasabah kita butuh apa aja, kita punya produknya. Jadi enaknya di Prudential, kita palu gada. Nah, mau apa aja kebutuhannya, mau medical ada, mau jiwa ada, mau yang tidak pakai investasi ada, mau yang saldonya digaransi ada, tinggal ngomong aja. Nah, disinilah kita tantangan sebagai agent, kita harus belajar semua itu, ya. Jadi kita belajar supaya nanti nasabah ngomong apa, dia ngeleseng gitu, aduh, saya sih maunya jiwa doang, ceritanya mau ngeles nih, saya cuma maunya jiwa doang, nggak ada yang investasinya. Oh ada, dia kaget biasanya nasabah saya gitu, wah ketahuan dia berarti ngeles, dia mau nolak kita. Dia pikir kita hanya jualan unit link, ternyata kita punya semua. Nah, dia nggak bisa ngeles, akhirnya apa? Tanda tangan tuh. Kejadian kayak Yeni kan, disamperin leadernya yang jago jualan, 7 polis akhirnya. 7 atau 9 tadi saya, 7 polis. Nah, akhirnya sampai daripada dijualin 7 tuh dia tuh, 7. 7 kan. Nah, itu Iya. agent yang jago tuh. Lu nggak bisa ngeles lagi kan, ditawarin buka lagi, ada produk baru tawarin buka lagi, sampai akhirnya nyerah sendiri, daripada dijualin mendingan jadi agent. Nah itu tugas kita teman-teman. Jadi Anda samperin nasabah Anda sampai buka, sampai dia mendingan daripada gue buka terus mendingan gue jadi agent. Nah itu kayaknya kita perlu ngundang leadernya Ci Yeni nanti bagaimana menjual 7 polis
dan akhirnya nasabah menyerah lebih memilih jadi agent. Nah, itu topik yang bagus tuh. Ya, jadi yes, jadi itu teman-teman ya. Jadi Anda produk kita banyak banget. Jadi Anda jangan pernah menyerah ya. Ini sekaligus menunjukkan jangan pernah menyerah. Kalau Anda ketemu nasabah, saya sudah punya police prudential, ya so what? Ya, jadi nggak usah khawatir, jangan berpikir hanya menjual polis hanya kepada orang yang udah punya polis. Karena ternyata yang punya 9 pun, yang punya 7 pun masih bisa ditawarin. Bahkan akhirnya malah jadi agent. Ya, itu teman-teman. Jadi terus belajar, keep learning ya kan, terus keep prospect ya teman-teman. Pesan saya ini kita sudah mau di pertengahan tahun ya. Jadi tolong ayo semua kita kebut ya. Saya tahu ini bulan puasa, tapi seharusnya ini malah membuat kita semakin lebih semangat ya teman-teman. Ya karena semua orang lagi punya duit nanti sebentar lagi ya, punya THR. Jadi jangan sampai dilewatkan momentumnya. Oke. Itu saja teman-teman. Jangan lupa promosi ya teman-teman. Ya Cik Lailian sudah promosi confirm AAD ya. Jadi yang lain jangan mau ketinggalan ya, segera susul Cik Lailian. Ya, itu. Yang lain juga jangan tadi ada Kak Yo ya, ini Yohanes jangan mau kalah ya. Nah, ini cewek-cewek bisa, maksud Anda kita cowok-cowok kalah. Nah, kita juga harus bisa. Benar ya Kakak Yo? Jadi Tuh baca. tanyakan nih ibu-ibu wanita-wanita sukses ini yang hadir hari ini. Makanya kita jangan mau kalah dong. Kita sebagai lelaki. Buktikan keperkasaan laki-laki. Semangat Pak. Iya, betul Pak. Kita jangan mau kalah Pak Yo. Kita buktikan kita juga sama hebatnya dengan para wanita Sri Kandi yang di sini ya. Oke, gitu sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Sani. Silakan San. Thank you. Oke. Thank you, Ko Hence. Oke, dengan demikian teman-teman kita selesai acara hari ini ya. Kita tetap akan berjumpa kembali Selasa depan. Oke, tidak bosan-bosannya saya merimain teman-teman untuk mengajak sebanyak-banyaknya ya teman-teman untuk ikut kelas Selasa seperti hari ini ya. Semoga semakin banyak lagi teman-teman yang bisa kita bantu secara keuangannya. Oke? Itu aja dari saya. Salam promosi tengah tahun, teman-teman. Thank you. Goodbye. Bye. Thank you, Cini, Fani, Ko Hence, Tani.